Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih anak-anak sudah bergabung ya. Yang belum silakan nanti bisa menyusul. Oke, bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Coba ini Ibu cek kehadiran dulu ya. Sebentar, kita lihat di presensinya dulu. Oke, ini sudah hampir penuh ya, semuanya sudah hadir. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran anak-anak untuk hari ini, agar hari ini diberi kemudahan dan kelancaran dalam pelajaran, silahkan ada satu anak yang memimpin doa. Silakan yang Marilah kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Belajar bersama mengenai kompetensi dasarnya adalah menceritakan kembali isi hikayat ya atau cerita rakyat. Nah, untuk indikatornya di sini Nah, untuk indikatornya di sini adalah menentukan pokok-pokok isi hikayat cerita rakyat yang dibaca. Kemudian nanti ya pertemuan berikutnya kalian di sini bisa menyajikan isi hikayat cerita rakyat. Nah, kemudian untuk tujuannya ya anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini adalah ini ya, kalian mampu menentukan pokok-pokok hikayat, ini ya, pokok-pokok isi hikayat atau cerita rakyat yang dibaca dengan cermat dan tanggung jawab. Nah, ingat cerita Maling Kundang itu kira-kira isinya tentang apa anak-anak? Dikutuk oleh ibunya. Ya. Anak yang durhaka. Anak yang durhaka, oke ya. Kemudian ada lagi kah yang berpendapat lain? Nah, ini ya. Nah, ini untuk cerita Rakyat Maling Kundang ini teksnya juga sudah Ibu upload ya di Google Classroom ya, dan juga videonya sudah Ibu unggah juga di Google Classroom. Selain isinya tadi tentang pokoknya isi cerita Rakyat Maling Kundang tentang anak durhaka, ada yang lain amanatnya di sini? Selain durhaka, berkisah tentang apa anak-anak? Oh ya, cerita Rakyat Maling Kundang ini dari mana asalnya? Ada yang masih ingat? Sumatera nggak sih, Bu? Sumatera. Nah, dari gambar-gambar ini, kalau kalian melihat ya untuk ceritanya Maling Kundang ini sangat terkenal sekali ya. Oke, dari Maling Kundang itu kalau kalian pernah membaca atau menyimak video tentang cerita Rakyat Maling Kundang, kalau dari kalian, menurut kalian ya anak-anak, itu isinya tentang anak durhaka. Kemudian di situ apalagi anak-anak? Selain ini aja. Kemudian Udah. Oh iya. Udah. Oke, bisa kalian ke sini dulu ya. Jadi di sini cerita rakyat itu apa anak-anak? Nah, sebelum masuk ke sini dulu. Nah, ini ya, ini tentang cerita rakyat. Nah, ini gambarnya animasi tadi, hampir sama seperti Maling Kundang. Kalau kalian pernah ini waktu pelajaran kemarin-kemarin ya, atau waktu SMP mungkin masih ingat cerita rakyat itu cerita yang bagaimana anak-anak? Nah, sebelum Ibu memberikan penjelasan materinya, kalau menurut cerita yang kalian, berkembang di masyarakat. Cerita yang berkembang dalam masyarakat. Oke. Nah, adalah cerita yang berkembang di tengah masyarakat. Betul sekali. Jadi yang berisi nilai-nilai tertentu yang dianut oleh masyarakat tersebut. Nah, karena ini KD-nya adalah tadi menentukan isi pokok, nah ya, tentang cerita rakyat. Nah, kita lihat di sini anak-anak ya untuk pembagian kelompoknya setelah ini untuk tugas LKPD-nya. Nah, silakan bisa dilihat terlebih dahulu anak-anak untuk cerita rakyat di sini jenisnya ada beberapa. Ada dongeng, kemudian mite atau mitos, kemudian legenda ya. Nah, mungkin di antara kalian di tempat kalian memiliki cerita rakyat daerah tertentu ya yang terkenal.
Oke, ini ya. Nah, ini dongeng seperti ini untuk PPT ini nanti Ibu unggah di Google Classroom juga. Nah, jadi anak-anak untuk membedakannya bagaimana? Nah, ini ya untuk dongeng. Dongeng di sini adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Ya, jadi hanya sebagai cerita pelipur lara atau contohnya di sini ada fabel, cerita tentang binatang. Nah, kemudian ada mitos. Nah, seperti legenda-legenda itu ya, mitos tentang Roro Jonggrang, kemudian apalagi banyak ya. Nah, nanti kita lihat untuk beberapa contohnya. Nah, ini kemudian legenda. Legenda dongeng asal mula terjadinya suatu tempat. Yang kalian masih ingat legenda tentang apa? Ada yang masih ingat, Nak, untuk legenda? Bukan perahu, Bu. Tangkuban Perahu. Oke ya, itu sangat terkenal. Nah, ini ya kita masuk ke materinya. Di sini ada latar. Nah, latar di sini meliputi tempat, waktu, dan suasana ya. Nah, nanti setelah itu kalian bisa mencermati untuk latar masing-masing kelompok. Ada judul cerita rakyatnya. Nah, ini ya untuk tokoh. Ini tokoh terdiri dari ini. Di macam-macamnya ada protagonis. Protagonis tokoh yang bagaimana? Pembantu. Tokoh protagonis, tokoh yang Baik. baik. Betul. Yang baik. Ya, nah, antagonis, kemudian tritagonis. Oke ya, kemudian next Ibu lanjutkan dulu. Oh, ini udah ya. Oke ya, dari ini. Nah ya. Sebentar, Ibu kembali lagi ke sini. Nah, dari cerita rakyat Maling Kundang tadi kalau dilihat berdasarkan unsurnya, tokohnya, nah itu ya, kemudian tempatnya tadi kan sudah menyebutkannya di Sumatera Barat atau Minang. Nah, kemudian suasananya bagaimana? Nah, itu ya untuk mencari pokok isi dari Cita Rakyat. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali untuk pembagian kelompoknya. Ibu share dulu di sini ya, kita masuk. Oh iya, ada yang ditanyakan dulu mengenai tadi Cita Rakyat Maling Kundang. Nanti semacam itu ya, jadi kalian menentukan pokok isinya, pokok isi cerita, bisa amanatnya, kemudian nanti latarnya, isinya tentang apa, begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada, oke saya lanjut ya. Saya lanjut kembali ke sini. Oke, bentar dulu. Untuk kelompoknya, langsung ke LKPD-nya. Ini ya. Masih ini terlihat tidak? Enggak. Yang Udah, ini? Bu. Oh sudah, oke ya. Udah, Jadi Bu. silahkan untuk LKPD atau lembar kegiatan peserta didiknya ini secara berkelompok. Jadi ini kalian berkelompok begitu, nanti dibagi. Kelompoknya sudah Ibu upload di sini. Ya di Google Classroom tentunya. Nah ini ya, jadi masing-masing kelompok nanti mencermati teks bacaan cerita rakyat dan video sesuai kelompoknya masing-masing. Nah di sini ada kelompok Cempaka, kemudian kelompok Mawar ya, mendapatkan ini judul ceritanya. Cerita rakyatnya adalah Batu Menangis, kemudian Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Untuk kelompok Mawar, kemudian kelompok Melati, video Roro Jonggrang Prambanan, kemudian video Timun Mas adalah kelompok Lidah Buaya, kemudian ada legenda asal-usul kota Surabaya, nanti ada kelompok Kemuning, kemudian video atau teks cerita rakyat Timun Mas ada kelompok Anggrek ya. Nah, untuk ini kalau ini yang bercerita ya. Nah, kalau yang untuk pokok isinya seperti ini ya anak-anak. Nah, ini nanti silahkan ya untuk tugasnya di sini seperti ini untuk kelasnya bisa dituliskan. Kemudian nama kelompoknya tadi ya yang sudah dibagi diunggah di Google Classroom. Kemudian nama anggotanya siapa saja. Di sini silahkan dituliskan. Nah, untuk instrumen soalnya petunjuknya seperti ini anak-anak ya. Nah, berdasarkan teks cerita rakyat dan video sesuai judul cerita rakyat masing-masing kelompok yang telah diunggah di Google Classroom atau di grup WA kelas ya.
Dan selanjutnya silahkan analisis pokok-pokok isi cerita rakyat tersebut dan tuliskan jawabannya pada kolom yang tersedia. Nah, ini nanti di sini ya. Tentukan saja kutipan teksnya pada paragraf berapa misalkan ya. Kemudian di sini masing-masing kelompok atau setiap kelompok presentasi hasil pekerjaannya. Ini ya nanti melalui Zoom tadi, tatap muka daring ini, dan siswa lain memberikan tanggapan. Jadi nanti silahkan diisi cerita rakyatnya berjudul apa sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian ini tokoh dan watak ya. Tokohnya bagaimana dan wataknya bagaimana. Kemudian latar meliputi tempat, waktu, dan suasana. Ya, kemudian ada amanat dan isi atau ringkasan cerita rakyatnya. Jadi diringkas saja ya nanti ya. Nah, untuk ini masing-masing teks cerita rakyatnya bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini sudah Ibu bagi. Untuk kelompok Kemuning ada asal-usul Kota Surabaya. Silahkan nanti dibaca masing-masing anggota kelompok, ya mencermati dan membaca. Kemudian bisa juga kalian simak videonya, video ini ya tentang cerita rakyat dari masing-masing ini, masing-masing judul. Ya, jadi ada kelompok Kemuning, asal-usul Kota Surabaya. Kemudian ada ini, ada kelompok Melati, ada Roro Jonggrang. Ya, kemudian berikutnya ada kelompok Cempaka, Cita Rakyat Legenda Batu Menangis. Nah, ini Batu Menangis. Nanti bisa dibaca untuk masing-masing kelompok. Kemudian ada kelompok Anggrek adalah Cita Rakyat Keong Mas. Oke ya, ini ada Keong Mas. Kemudian kelompok Mawar ada Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Nah, kemudian kelompok Lidah Buaya ada Timun Mas. Nah, ini ya. Oke, silakan bisa dicermati, dibaca terlebih dahulu, didiskusikan antar temannya, ya. Silakan didiskusikan antar temannya. Di sini untuk asal-usul nama Surabaya, Kota Surabaya ya. Nah, ini tentang apa kisahnya, kemudian tokohnya siapa, begitu ya. Nah, untuk penilaiannya seperti ini. Saya kembali lagi ke sini dulu ya. Nah, jadi ini nanti presentasi rubrik lembar penilaiannya seperti ini ya. Untuk kelas, nama kelompok, nama anggota siswa atau nama anggota kelompok ya, nama siswanya bisa dituliskan. Kemudian di sini komponen yang dinilainya seperti ini masing-masing ya. Nanti skornya 100. Kesesuaian isi cerita, kemudian ekspresi wajah, penggunaan bahasa. Nah, diharapkan menggunakan bahasa baku ya anak-anak ya, kemudian ucapannya, gerakan, intonasi, pengaturan jeda, ya, intensitas kelancaran bicara, diksi itu pilihan kata dan ketepatan dalam menjawab instrumen soal. Oke, bisa sudah dibaca ya anak-anak ya, sudah Ibu beri waktu tadi. Sudah dibaca ini cerita rakyatnya? Sudah, Bu. Oke. Mungkin ada yang mau presentasi mungkin? Kami akan presentasi mengenai cerita Batu Menangis. Oke, secara singkat silahkan nanti bergiliran. Silahkan. Tokohnya Ibu protagonis, itu latar tempat, terus latar suasananya sedih, terus latar waktunya siang. Oke, isinya tentang apa nak? Yang lain, anggota lainnya dari kelompok Cempaka? Farah, mana yang anggotanya? Isinya, Bu, karena malu Jelita tidak mau mengakuinya. Ia berkata, dia bukan ibuku, tapi pembantuku. Ibu Jelita sangat sakit hati, tapi dia tetap sabar. Kejadian itu berlangsung selama perjalanan, hingga Ibu Jelita tidak kuat lagi menahan rasa sakit hatinya. Ia pun mengutuk Jelita. Jelita sangat menyesal, tapi sudah terlambat, dia sudah menjadi batu, tapi tetap menangis. Jadi, orang-orang menyebutnya batu yang menangis. Oke, ya sudah baik ya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Sama semua pendapatnya untuk legenda Batu Menangis?
Silahkan kelompok lain bisa menanggapi. Kita hari ini Ibu akhiri. Silahkan untuk Farah bisa ditutup dengan doa. Dipimpin dulu. Ya, untuk pelajaran kita hari ini Alhamdulillah ya. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucap alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Anak-anak atas partisipasinya hari ini, tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.